akhirnya kamu membawa medali untuk renang dan renang artistik? Itu rasanya beneran seneng banget, terus juga bersyukur banget bisa turun di 2 cabur, akuatik karena tuh jarang banget ada 2 orang gimana sih, 2 cabang? 2 cabang iya, yang pasti aku bersyukur banget Allah bisa bantu aku untuk bisa masuk di 2 cabang olahraga ini. Halo Sobat Akurasi, renang bukanlah hanya mementingkan soal kekuatan fisik, tetapi juga perlu kedisiplinan, tekad, dan juga konsisten. Di balik setiap gerakan di air dan juga nafas yang diatur dengan presisi, pastinya menyimpan banyak perjuangan. Hadir bersama saya hari ini, Chelsea Princesa Nayatama, perenang junior berumur 12 tahun yang berhasil menyabet 10 medali di Kejurnas Akuatik 2025. Hai Chelsea, apa kabar? Baik, Oke, Chelsea kamu aku manggilnya Chelsea atau boleh Ceca nih, biar semakin dekat? Ceca aja, Kak. Ceca boleh ya, oke. Chelsea, sebelumnya congratulation karena kamu sudah menyabet 10 medali ya, benar ya? Di Kejurnas Akuatik kemarin dan, medali emas juga ya sempat ya di CH kemarin yang di Singapura? Oke, tapi sebelum jauh ke situ aku mau tanya nih, kira-kira kamu tuh tertarik renang itu karena siapa? Karena ada banyak atlet-atlet pelatnas yang aku pernah nonton itu kayak, wow keren banget jadinya kayak, wah aku juga mau kayak mereka gitu. Coba sebutin satu nama yang akhirnya kamu kayak, "Aduh fix banget aku mau ikut renang habis ini." Ada nggak? Mmm, Katie Ledecky sih, ya. Oke. Dan, waktu itu akhirnya kamu sempat terjun di dunia renang nih pas umur kamu berapa? Boleh diceritain sedikit nggak background-nya? Awal aku terjun ke dunia berenang itu, pas lagi liburan sama mama papa ke Bandung, terus lagi berenang nih di hotelnya, terus tahu-tahunya ada atlet renang bawa fin sama pakai cap sama kacamata renang. Wah, di situ kayak aku kayak, "Wah, keren banget ya," terus berenangnya cepet banget. Terus kayak, "Wah, aku mau kayak dia deh," gitu. Terus akhirnya aku masuk ke klub Tirta Taruna 66, itu klub temen papaku, Mmm. ya, Itu umur berapa Chelsea? di umur 6 tahun. 6 tahun, oke. Berarti kamu kan sekarang udah 12 tahun ya? Berarti sudah 6 tahun di dunia renang ya berarti ya? Oke. Dan gimana nih, boleh nggak diceritain sampai akhirnya kamu itu, mewakili Indonesia ke negeri orang? Kamu kan kemarin sempat ikut lomba-lomba di CS dan lain-lain kan? Gimana tuh prosesnya? Itu aku kalau buat gimana ya, kalau renang aku akhirnya masuk Tirta Taruna 66. Kamu kan renang masuk klub, terus, ada abis itu ada yang scouting nggak pada saat itu? Jadi kamu ikut seleksi-seleksi gitu kah atau gimana? Kalau buat renang indah itu ada seleksi POPB, pertamanya aku ikut POPB, terus di renang indah baru aku ditawarin untuk Platda, ada tesnya juga. Tatda, berarti kamu DKI ya? Iya, Oh, kamu DKI, oke. Kemarin sempat di 10 medali itu 2-nya itu kan renang artistik ya? iya. Jadi kamu katanya itu kamu satu-satunya yang ikut 2 cabang kan? Renang biasa sama renang artistik gitu. Itu, gimana rasanya Chelsea pada saat itu? Akhirnya kamu membawa medali untuk renang dan renang artistik. Itu rasanya beneran seneng banget, terus juga bersyukur banget bisa turun di 2 cabur, akuatik karena tuh jarang banget ada 2 orang gimana sih, 2 cabang. 2 cabang iya, yang pasti aku bersyukur banget Allah bisa bantu aku untuk bisa masuk di 2 cabang olahraga ini. Itu latihannya berapa lama? Untuk renang indah bisa sehari 6 jam, untuk renang mungkin cuma 2 jam doang. 2 jam aja. Tapi akhirnya kan kamu memutuskan untuk,
di dunia renang artistik juga ya. Nah, renang artistik tuh menurut kamu gimana sampai akhirnya kayak, "Aku mau coba juga deh renang artistik." Kenapa kamu tertarik sama renang artistik juga? Awal aku tertarik dengan renang artistik itu pas lihat kakak-kakak senior aku sih di Platda, kayak aku juga mau pakai kayak musik-musiknya gitu kan lucu-lucu, terus bagus-bagus, terus aku juga ditawarin sama pelatih aku, Kak Arsy, jadi aku masuk renang indah, renang artistik. Oke, karena katanya kalau misalnya renang artistik itu, mmm, musiknya itu disetel tapi kita di apa yang papannya itu, kita di situ nari dulu, dance dulu gitu bukan? Iya, Iya bener ya? Jadi kamu kayak gitu? iya, Itu dance-nya memang ada koreografinya sendiri atau freestyle dari kamu? biasanya kalau solo itu bisa bikin sendiri atau enggak bisa dibantu dengan pelatih. Kalau untuk tim itu biasanya dibikin sama kapten atau enggak pelatih. Oh gitu. Kalau kamu gimana kemarin untuk Kalau dance-nya? aku kemarin di deck-nya itu, bikin sama pelatih aku, coach saya. Oh jadi, bikin berdua gitu? Iya, Oh gitu, terus setelah itu baru, kamu loncat gitu ya? iya. Oh gitu. Oke, ini menarik banget karena aku juga baru tahu kalau misalnya ada dance-dance-nya kayak gitu. Dan kemarin Chelsea yang di CH, itu kamu berarti ke Singapura ya? Iya. Ke Singapura. Itu papa mama anter juga? Papa mama nggak ikut ke Singapura. Oh nggak ikut, jadi kamu aja. Berapa orang yang ke Singapura pada saat itu? Kalau nggak salah 39 orang. 39 orang dan kamu mendapatkan medali emas juga ya di CH ya? Alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu boleh nggak ceritain sedikit tentang lomba itu? Mungkin teman-teman di akurasi, belum begitu tahu tentang CH itu apa gitu. CH itu kayak untuk SEA Games tapi buat remaja-remaja gitu, dan ada age group-nya, KU-nya, kelompok umurnya. Iya, Itu kamu ikut yang ini ya, 50 meter ya? iya. Freestyle? Kalau yang freestyle tuh gimana Chelsea maksudnya? Freestyle itu, kan ada 4 gaya, ada Mhm. kupu, punggung, dada, sama bebas. Bebas itu freestyle, ya. Oh gitu. Oh, tapi dari empat gaya yang harus dikuasai ini dia nyambung sama renang artistik nggak? Iya, kalau mau renang artistik itu harus bisa 4 gaya. Harus 4 gaya tersebut, gitu, oke. Kemarin di, 50 meter berarti ya? Iya. Di KU 13 ya, benar ya? Dan bagi sebagian perempuan nih Chelsea, banyak yang ragu menjadi perenang karena takut bahunya itu tuh menjadi lebar dan harus di bawah terik panas matahari. Kalau kamu sendiri, gimana perasaannya menjadi atlet renang selama ini? Untuk bahunya untuk gede itu emang Udah pasti gitu ya? udah pasti ya. Udah pasti. Kalau latihannya berat udah pasti. Untuk terik matahari itu, alhamdulillah aku latihannya di GBK, jadi nggak terlalu kena. Iya, kalau di Bulungan pas itu pernah aku jam 12 siang. Di Bulungan itu aku sampai item banget. Hitam banget. Iya, Itu sampai udah bener-bener pakai sunscreen loh? udah. Udah? Oh, memang sinar matahari itu yang jahat berarti ya? Teman-teman jangan lupa pakai sunscreen ya teman-teman ya. Kalau kamu sendiri, barang apa aja sih yang suka dibawa pas latihan? Yang suka dibawa pas latihan itu yang pasti kacamata sama cap, topi renang. Untuk renang indah, nose clip itu paling penting. Ya, nose clip Oke, itu yang ini ya penjepit hidung ini? hidung ya, sama beban 2 kilo Beban kayak untuk barbel gitu atau bukan, gimana? buat di pinggang. Oh, untuk di pinggang Iya. ya? Pernah nggak sih Chelsea selama menjadi atlet renang ini, selama menekuni dunia renang udah 6 tahun ini, kamu pernah cedera nggak Chelsea? Alhamdulillah belum, Belum. dan semoga nggak pernah. Nggak akan. Tapi, sebenarnya cedera apa yang paling bahaya untuk perenang? Kalau mungkin, pesepak bola gitu kan ACL tuh kan bahaya gitu kan, ankle gitu. Kalau perenang sendiri gimana Chelsea? Untuk berenang itu yang paling berbahaya itu bahu sih.
Kayak Oh, perputaran tangannya tuh bikin kalau salah gerakan pasti cedera. kalau salah gerakan pasti cedera gitu ya? Iya, sama kurang stretching pasti cedera. Ya itu udah fatal berarti ya kalau bahu gitu ya? Kalau misalnya kamu kan sebenarnya sekarang kan atlet renang nih, kamu tapi bisa nggak berenang di laut? Nih aku kepo aja, Buat open water swim aku belum pernah nyoba sih. belum pernah coba ya? Belum. Soalnya kan, kalau renang di kolam renang kan ada batasannya gitu kan, kalau di laut kan emang beneran gede banget kan laut. Jadi kamu belum pernah coba? Karena aku juga kepo aja, aku pengen tahu gitu. Dan ada nggak sih latihan olahraga selain renang? Kayak misalnya lari atau bersepeda, fitnes, dan lain-lain? Aku sendiri sering sepeda sama nge-gym sendiri ya. Nge-gym, kamu nge-gym, itu kamu sendiri atau sama papa atau sama temen-temen? Kadang-kadang sama papa sama atau sendiri ya. Sama temen juga pernah sih, ya kalau Kayak keluarga. teman-teman atlet gitu iya tuh? Oh gitu, sering berarti ya? Sering. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu, sebenarnya Chelsea ini adalah cucu dari mendiang atlet bulu tangkis nasional, yaitu Ferawati Fajrin. Chelsea kamu manggilnya nenek atau oma atau eyang? Nenek. Nenek. Waktu itu nenek sempet, menjadi inspirasi kamu nggak? Karena kan nenek kan juga atlet gitu. Kamu akhirnya kayak, "Aku juga mau kayak nenek ah, menjadi atlet," gitu, atau gimana? Iya, pas awal aku kan nenek punya kayak satu ruangan buat semua medali sama piala Mmm, dia. Pas aku masuk itu kayak, "Wah keren banget ya, aku juga mau deh kayak nenek," gitu. Jadi kayak langsung termotivasi gitu. oke, jadi terinspirasi juga ya. Dan kamu tapi pernah nggak, nenek kan atlet bulu tangkis gitu, kamu pernah nggak mencoba untuk bulu tangkis dulu sebelum kamu belajar renang nih? Pernah pernah. Pernah? Gimana perasaannya? Itu Apa kamu suka atau gimana? sebenarnya suka sih, tapi kayak nenek juga agak, jangan di badminton deh karena Mmm. latihannya berat gitu. Tapi dia sebenarnya ngasih aku kebebasan gitu. Oh, jadi bebas Chelsea mau jadi, terjun di olahraga mana aja yang penting nenek happy gitu ya, kamu juga happy gitu ya. By the way papa kamu kan juga seorang atlet ya? Atlet basket ya pada saat itu ya? Dan kalau di rumah itu seberapa, penting dalam perbincangan sama orang tua soal hal olahraga? Jadi seberapa sering kamu ngobrol sama papa kamu tentang olahraga gitu? Sering banget sih, Sering nggak? apalagi tentang teknik dan mindset sih ya. Eee, Mama juga atlet kah? oh, mama enggak, Oh nggak, papa aja yang atlet? papa aja. Suka suka ngobrolin teknik gitu ya bareng Iya. papa. Nah kan, papa kan atlet basket, kamu kan atlet renang. Pernah nggak papa ngomongin tentang, pemain-pemain basket terus kamu balesnya dengan pemain-pemain renang gitu? Atau memang pure teknik aja? Pernah sih, Oh pernah. pernah? Iya. Eee, Pas nonton basket kemarin, tuh kayak itu tuh gimana ya, Oh, ngomongin dia dia ngasih tahu gitu ya? Dia ngasih tahu terus kamu tapi ya, kamu ngerti atau kamu bingung? ngerti ya. Oh kamu ngerti, oke. Karena ini kan neneknya kan, atlet badminton, papa atlet basket, kamu atlet renang. Wah, lengkap sekali keluarga ini ya, teman-teman ya. Kamu kan pasti udah pernah ikutin berbagai macam lomba sepanjang karir kamu menjadi atlet renang ini. Selama kamu menekuni renang 6 tahun ini, kira-kira, lomba apa yang berkesan buat kamu? Untuk Renang Indah yang pasti PON, ya, PON Renang Indah 2024 itu paling berkesan, ya. Kenapa berkesannya? Karena itu udah bikin aku kuat mental, terus, eee, juga berpengaruh ke renang juga sih, kalau ikut warm up renang indah itu juga bikin cepet renangnya sih menurut aku. Jadi memang kamu tertarik renang indah pada saat itu, oke. Dan apa nih, tapi momen yang paling kamu nggak bisa lupain Momen yang aku dari semua lomba yang kamu ikutin? Boleh yang di dalam negeri, boleh yang di luar negeri.
Yang pasti pas mau naik deck di pas PON tim free itu rasanya deg-degan banget, terus juga percaya diri banget sih, ya. Deg-degannya tapi setiap kamu lomba tuh pasti ada? Iya pasti ada. Pasti ada ya. Chelsea, kamu sekarang tingginya berapa? 170 sentimeter, Beratnya? 45 kilogram. 45 dan 170 sentimeter. Tinggi sekali ya teman-teman ya. Itu 170 senti saya baru tinggi pakai hak gitu. Selain renang tapi kamu punya hobi lain nggak? Punya Apa hobinya? biasanya main bulu tangkis sama papa Main badminton juga sama papa? Oke. di rumah. Kalau misalnya sama mama biasa ngapain? Biasanya aku ikut Zumba sih. Zumba juga ya? Kamu ikut ini juga nggak, pilates? Kalau pilates aku belum. Belum? Paling Zumba aja sama mama bareng? Rutin nggak sama mama? Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Enggak Sesuai ini ya jadwal latihan? mhm. Kamu kalau latihan, di jam berapa aja emang? Setiap hari? Setiap hari pasti ada subuh jam 5 sampai jam 7, terus sorenya jam 4 sampai jam 6. Sore? Jadi 2 kali latihannya? Ya. Oh, oke. Dan sebagai atlet renang, Chelsea, kalau kamu mendapatkan bonus yang cukup besar, kira-kira hal apa saja yang ingin kamu beli? Boleh kayak misalnya kamu sebut self reward mau ke New York gitu. Yang pastinya aku mau beliin mama papa kado. Ya kayak mungkin self reward yang kayak misalnya beli skincare, makeup, ya gitu sih. Kadonya apa nih, boleh di-spill tipis nggak buat papa dan mama? Misalnya gadget kayak Gadget? laptop atau handphone, ya. Oke. Karena sebagai bentuk support kamu untuk, papa mama yang support kamu juga gitu ya, sebagai bentuk kasih sayang. Dan tapi kamu kalau nggak jadi perenang saat ini, kamu kira-kira menjadi atlet apa? Atau kamu mau menjadi influencer kah? Mmm, mungkin jadi influencer kali ya? Influencer? Ya, Influencer apa? Beauty atau fashion atau apa? mungkin fashion sih. Fashion, kamu suka mix and match baju juga? Ya. Kalau, kamu sendiri selain tapi ada nggak olahraga yang memang kamu minati selain renang? Ada sih, badminton sih. Badminton? Iya, Berarti kamu ada jejak nenek juga di dalam diri kamu ya, ikut badminton ya? Tapi, badminton biasa main sama pernah nggak main sama temen-temen gitu? pernah kalau di sekolah. Kalau misalnya ngobrolin temen-temen nih, kamu kan sekarang masih 12 tahun gitu, pasti banyak banget teman-teman di sekolah kamu yang, nongkrong di mall gitu. Dan kalau kamu sebenarnya ada nggak rasa iri karena kamu harus fokus latihan jadi kamu nggak bisa ikut, ajakan dari mereka gitu? Sebenarnya nggak ada rasa iri sih. Jadi, malah aku jadi kayak, eee, Kayak, ya udah aja gitu, iya ya udah kayak emang latihan itu latihan perlu gitu, ya perlu kewajiban juga. dan lebih penting latihan gitu ya. Tapi kamu pernah nggak bolos latihan? Pernah, Pernah? Kapan itu? tuh pas sebelum Platda aku pernah bolos buat jalan-jalan sama temen aku. Wah, mau ke mana emang jalan-jalannya? Kalau nggak ke kafe, ke mall. Ke mall? Iya. Pernah bolos berarti. Oke, Chelsea, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir, kira-kira ada nggak lomba terdekat saat ini yang ingin kamu ikuti? Lomba terdekat itu Popnas sih, aku Popnas renang ya, Popnas, kapan itu? di bulan November. Ya. November ini berarti ya? Oke, dan, kamu ada nggak harapan yang untuk lomba ke depan, itu harapannya apa? Harapan aku itu semoga aku bisa lebih bagus, dapat personal best-nya makin naik, terus bisa makin membanggakan orang tua aku sih. Goals kamu nih, goals kamu untuk Popnas besok apa?
Mau dapet medali emas yang pasti sih, mau juara, mau mau dapet PB baru sih, personal best baru, ya. Personal best baru ya. Oke Sobat Akurasi TV, itulah perbincangan dengan Chelsea Princesa Nayatama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.